Indonesia mempunyai cerita kelam soal supporter sepak bolanya. Sudah banyak darah yang tumpah, sudah banyak nyawa yang melayang sia-sia, dan sudah banyak kerusakan yang terjadi akibat kebrutalan. Penggalan cerita soal semua ini hingga kini masih ada. Bertarung di luar lapangan demi sebuah gengsi. Fanatisme sudah mengalir di dalam darah mereka. Tak peduli siapa yang salah lebih dulu, kekerasan selalu jadi jalan untuk melampiaskan dendam. Inilah potret buram dunia sepak bola Indonesia. Kekerasan selalu dipertontonkan oleh para supporter ketika klub kesayangannya hendak berlaga di lapangan hijau. Yang teranyar terjadi di Sragen, Jawa Tengah, pertengahan Desember 2015 lalu. Dua orang supporter Arema Kronus tewas dikeroyok dan belasan lainnya mengalami luka. Peristiwa ini terjadi saat kesebelasan Arema Kronus hendak bertanding melawan kesebelasan Surabaya United di Stadion Maguwo Harjo Sleman dalam lanjutan Piala Jenderal Sudirman. Dua supporter tewas itu bernama Eko Prasetyo, warga desa Pujon, Batu Malang, dan Slamet, warga kecamatan Selorejo, Blitar, Jawa Timur. Mereka dikeroyok oleh sekelompok supporter yang melabelkan diri sebagai bonek di dua tempat terpisah. Eko Prasetyo tewas setelah dikeroyok di stasiun pengisian bahan bakar umum Jatisumo. Sedangkan Slamet tewas dikeroyok di sebuah bengkel tambal ban di desa Nglorok, Sragen. Di SPBU inilah awal mula penyerangan terhadap Aremania, sebutan bagi supporter Arema Kronus terjadi. Bekas-bekas penyerangan masih terlihat di tempat ini. Saat itu bus yang ditumpangi belasan Aremania berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengaku sebagai bonek dan langsung melakukan penyerangan. Eko Prasetyo, salah satu Aremania, tewas dalam penyerangan di SPBU ini. Waktu itu bis Arema parkir di sini, tiba-tiba ada bonek dari sana nyerang ke bis, langsung nimbukin terus pakai batu sama besi itu. Waktu itu Bapak lihat bonek bawa peralatan apa aja Pak sedang? Nggak, kalau pas dilihat bahwa peralatannya apa batu sama besi-besi, rangkaian itu di rangkaian pom itu. Waktu itu parkirnya bisnya di mana Pak? Dan berapa orang sih waktu itu jumlahnya? Kalau parkirnya ini di sini Mbak, di sini menghadapnya ke sana. Kalau bisnya 34 orang katanya. 34 orang? Iya. Sesudah itu para Aremania lagi ngapain sih Pak di sini waktu itu? Nunggu itu Mbak, habis sholat subuh. Di sholat subuh? Iya. Nunggu sholat subuh, tiba-tiba diserang bonek dari sana. Dari sana langsung menyerang ke bis, itu langsung ditimbukin itu pakai batu sama besi itu.
Selain di SPBU Jatisumo, kelompok bonek juga menyerang sebuah minibus yang ditumpangi Aremania saat ban mobil sedang ditambal di sebuah bengkel di Desa Nglorok, Sragen. Salah satu Aremania bernama Slamet tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Itu gini Mbak, mobil jadi di sini mau nambal ban di sini, ya kan? Mau nambal ban, terus bonek dari sana bawa truk itu langsung turun semua digebukin di sini. Nah itu ceritanya begitu. Waktu itu tiba-tiba bonek datang dari arah mana, Pak? Ya arah sana timur. Terus gimana waktu itu dia gebukinnya atau nyerangnya tuh, Pak? Waktu itu, iya. Ya gebuk pakai batu, pakai ban itu, pakai ban yang ini yang mau tambalan itu. Tapi nggak jadi ditambal, nggak jadi ditambal akhirnya. Dalam dunia sepak bola, hawa panas memang bukan hanya terjadi di antara kesebelasan yang sedang bertanding. Di luar lapangan, antar supporter pun sering menebar aroma kekerasan. Sebetulnya sih pertikaian supporter itu relatif sih jumlahnya. Kalau kita bilang sering, sebetulnya nggak terlalu sering. Tapi memang bersih tegang mereka sangat sering, karena kan namanya juga musuhan kan. Tapi kalau kita bilang mereka sampai sering clash, jumlahnya nggak sebanding dengan yang mungkin kita nggak temukan mungkin di media-media di Eropa. Dan itu lebih dari sekedar harga diri, jadi bentuk eksistensi. Sehingga ketika mereka bertemu dengan sosok yang ada berseberangan lawan, mereka jadi sangat rapuh untuk berkelahi. Dan itu yang terjadi sebenarnya di Indonesia. Kalau mau menyalahkan, saya sih ngerasa sebetulnya ini ada di ranah hukum kan. Harusnya ada yang namanya pencegahan gitu. Menyusul peristiwa pengeroyokan yang menewaskan 2 supporter Arema Kronus ini, aparat kepolisian Resort Sragen pun mengamankan puluhan bonek. Teman-teman yang ada di atas truk dilempar pakai batu, nggak tahu kalau teman-teman bonek itu banyak. Ada yang sakit? Siapa yang mau pulang? Antum yang mau pulang. Siapa yang mau pulang? Tak kurang dari 400 bonek yang telah melakukan penyerangan terhadap Aremania diamankan di Mapolres Sragen, Jawa Tengah. Satu persatu didata dan dimintai keterangan. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, Polres Sragen akhirnya menetapkan puluhan bonek sebagai tersangka. Sementara sisanya dipulangkan ke Surabaya dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Berdasarkan hasil alat bukti dan olah TKP yang ada, kita menetapkan saat itu menahan 33 orang. Tetapi setelah kita dalami, yang 2 tidak cukup bukti, makanya 31 orang dengan rincian 17 itu TKP 1 yang meninggal 1 dan mobil bus pariwisata yang dirusak. Kemudian ada TKP 2, waktu perjalanan itu ternyata juga merusak mobil Cherry. Itu 1 TKP, jadi 2 TKP, 14 plus 17 ada 31 orang. 1 di bawah umur. Pasalnya dikenakan 170, baik terhadap orang maupun terhadap barang KUHP. Dengan ancaman hukumannya, Pak? Di atas 7 tahun. Sejumlah barang bukti pun disita dari lokasi kejadian. Inilah kendaraan yang digunakan oleh para Aremania ketika hendak menuju Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Sebagian besar kaca jendela bus ini pecah. Selain itu, polisi juga menyita 1 unit truk yang saat itu ditumpangi para bonek. Bis pariwisata ini menjadi saksi kebrutalan yang dilakukan oleh kawanan bonek yang ketika itu menyerang supporter Arema, yaitu Aremania. Bis ini ketika itu tengah diparkir di depan SPBU
dan ketika itu berpapasan dengan sekelompok bonek, dan lantas kelompok bonek melakukan penyerangan terhadap bis yang berisikan kurang lebih sekitar 30 anggota Aremania. Dan di sebelahnya merupakan truk yang digunakan oleh bonek ketika menuju Stadion Maguwo Harjo untuk menonton pertandingan bola. Untuk mengetahui langsung seperti apa kejadiannya saat itu, penelusuran kami lanjutkan ke Lapas Sragen. Beberapa bonek yang terlibat kerusuhan mendekam di tempat ini. Saat itu kami hanya diperkenankan untuk bertemu 2 orang bonek. Mereka adalah Heri Agus Suprianto dan Dani Alfarizi. Inilah pengakuan mereka. Saya di situ sempat turun, saya ngelempar bis sampai 2 kali. Pas ada mobil patroli, saya langsung kabur, balik lagi ke truk, saya langsung berangkat. Saya habis mukul terus saya lari ke truk lagi. Menurut pengakuan Heri, sebenarnya Aremania lah yang lebih dulu menyerang mereka dalam perjalanan menuju Sragen. Ya, kita mau berangkat ke Sleman, kita mau nonton Persebaya main. Habis itu dalam perjalanan kita lewat depan pom dan teman-teman yang ada di atas truk dilempar pakai batu. Nggak tahu kalau teman-teman bonek itu banyak, kirain sama Arema mungkin cuma dikit, ternyata kita banyak dan tahu kita banyak kan, dan yang lainnya pada kabur, pada lari. Sementara itu, satu dari puluhan bonek yang menyerang sebuah minibus di bengkel tambal ban Desa Nglorok tak jauh dari SPBU Jatisumo adalah Dani Alfarizi. Terus di tambal ban gitu ada mobil dari Zebra itu. Terus ada sal Arema, anak-anak turun 7 truk. Seperti beberapa kelompok supporter lainnya, perseteruan antara Aremania dan bonek memang terjadi sudah sejak lama. Dan sepertinya kini sudah menjadi dendam turunan. Ya, yang setahu saya sih dulu pas Persebaya mau lawan Arema main di Kejayana, pemain Persebaya waktu latihan diketapel sampai cedera nggak bisa main, dan akhirnya dari situlah permusuhan. Kalau di Malang itu mobil pribadi seperti plat L itu di-sweeping, dihancurin kayak gitu. Inilah tempat tinggal Slamet, salah satu korban tewas saat Aremania diserang bonek beberapa waktu lalu. Sejak kecil, Slamet tinggal di rumah ini bersama kakek dan neneknya. Sang ayah sudah sejak lama pergi, sementara sang ibu memilih untuk menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Sang kakek sejak lama mengenal Slamet sebagai supporter setia klub Arema. Ya, memang suka bola Slamet itu. Dari SMP sampai kuliah itu memang dia kesukaannya sepak bola. Izin mau nonton sepak bola itu sama kawan-kawan itu, Pak, saya ada charteran nonton bola ke Jawa Tengah. Jadi minta doa restunya Bapak supaya saya sampai tujuan itu dengan selamat. Jangan ada halangan apa-apa. Sampai akhirnya, pasangan lanjut usia ini mendapat telepon yang mengabarkan kalau Slamet berada di rumah sakit. Dia ngomong kalau Mas Slamet itu ada kecelakaan, orang tua yang di Pogajeh, Mas Slamet dari Pogajeh ini kecelakaan, orang tuanya suruh harus segera datang ke rumah sakit Sragen. Nyampainya di rumah sakit itu ibunya itu jam 2. Terus saya sebelum jam 2 itu sudah dapat kabar kalau cukup memilukan. Slamet tewas setelah mobil yang dibawanya diserang puluhan bonek.
Sama klarifikasi, kita bukan menyerang, tapi kita diserang dulu. Kericuan yang terjadi antara bonek versus Aremania bulan Desember silam semakin memperpanjang catatan kelam dunia sepak bola di Indonesia. Jika sebelumnya salah satu anggota bonek yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengatakan bahwa Aremania lah yang menyerang lebih dahulu. Keterangan berbeda justru dipaparkan oleh seorang saksi yang berada di tempat kejadian perkara saat penyerangan terjadi. Kan mandek di itu pom bensin, nanti bannya kan bocor, terus ditempel ban, itu ganti ban terus ketemu bonek. Kan lihat salnya kan kelihatan dikit, terus bonek itu teriak-teriak, Arema, age itu, Arema, terus semua lari. Selain melakukan penyerangan, kawanan bonek juga menjarah barang milik Aremania. Terus aku lari ke kandang sapi, itu ada yang nguber 1 orang. Itu ngacam aku, terus HP-nya 3 dibawa. Selain selamat, terdapat 1 Aremania yang tewas dalam insiden penyerangan di Sragen, Jawa Tengah. Ia bernama Eko Prasetyo. Sehari-hari, Eko tinggal bersama sang tante serta sang nenek yang sudah lanjut usia. Ialah juga yang menghidupi semua kebutuhan seisi rumah. Pagi itu, Eko hendak berpamitan untuk bekerja kepada sang nenek yang ada di rumah. Waktu itu pamit sama nenekku ya Mbak ya, itu pamitnya mau kerja. Soalnya gimana sih orang tua pada umumnya yang itu, kalau kita pamitnya mau nonton bola atau mesti nggak boleh. Itu kan masku kerjanya jauh, kan kerjanya ya kirim-kirim sayur buah gitu. Makanya waktu itu pamit kerja biar diizini gitu. Puspita yang merupakan seorang tenaga kerja Indonesia di Hong Kong mengaku syok mendengar kabar bahwa kakak tercintanya telah tewas dikeroyok ketika hendak menonton pertandingan sepak bola. Itu buka HP, waktu itu sekitar jam 6 pagi ya. Di dinding FB mas saya itu sudah saya lihat kok ada ucapan innalillahi wa inna, ada ucapan bela sungkawa. Terus saya kaget, ingat terus loh semalam Mas bilang kan mau nonton bola ke Sragen. Terus waktu langsung saya SMS udah enggak, masih terkirim HP-nya ya juga masih aktif. Terus ada lagi yang upload fotonya waktu kejadian itu. Saat itu ya nggak tahu lagi ya, saya ya otomatis sangat terpukul, kehilangan, terpukul, sedih yang campur aduk Mbak. Ya kita ya sedih banget. Ya marah semua, itu ya semua campur aduk lah Mbak. Tapi yang jelas kita sangat kehilangan. Kepergian Eko tak hanya menyisakan duka bagi keluarga. Arvin, sahabat Eko Prasetyo, juga merasakan duka yang mendalam ketika harus menyaksikan sendiri bagaimana Eko dikeroyok bonek dalam insiden di Sragen. Ada rombongan bonek itu lewat. Setelah itu di depan pintu keluarnya POM mereka berhenti turun langsung nyerang kita. Sama klarifikasi, kita bukan menyerang tapi kita diserang dulu. Waktu kejadian itu saya ada di dalam bis Mbak. Waktu itu bonek sudah lempari batu, ada yang bawa bambu juga, besi banyak Mbak. Saya ya nggak tahu kan, cuman mengamankan diri sendiri semua, saya sama teman-teman itu. Arvin sempat berusaha menolong sahabatnya, namun Eko sudah tak terselamatkan. Itu masih ada di sebelah saya, sempat saya rangkul, saya suruh pegangan besinya kursi itu sudah enggak bisa Mbak, sudah lemas. Pertamanya itu waktu batu masuk sekitar seginian lah batunya. Kemudian kena muka Mas Eko udah berdarah. Mas Eko lemas, saya suruh pegangan besinya kursi udah enggak kuat, ditarik keluar gitu sama bonek. Berbicara soal kericuan antar supporter, tentu saja tak lepas dari klub sepak bolanya itu sendiri. Pihak manajemen Arema Kronus sangat menyayangkan
tragedi penyerangan di Sragen itu bisa terjadi. Aremania itu sebagai supporter yang memang sportif, ya, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada kesebelasannya Arema, baik itu di lapangan maupun dalam hal-hal lainnya. Kita tahu bahwa Arema sebagai klub itu mengalami juga pasang surut. Tetapi Aremania sebagai supporter dia tidak pernah mengalami pasang surut. Dia terus memberikan dorongan pada saat Arema itu mengalami mengalami kondisi yang juga melemah, bahkan kemudian sempat terdegradasi, ya. Tapi Aremania tidak pernah surut, bahkan terus memberikan dorongan dan alhamdulillah kemudian kembali lagi ke Superliga. Keberadaan supporter di lapangan hijau memang esensial dalam sebuah pertandingan sepak bola. Namun masing-masing supporter dari tim yang sedang bertanding harus bisa menjaga kondisi agar tetap kondusif. Jiwa kami, nyawa kami, harta kami untuk Arema. Pak, boleh nitip dulu nggak? Nitip. Ya. Lu gimana? Tolongin dong. Ya, ayo. Ngarep logo. Fanatisme supporter sepak bola di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Berbagai cara dilakukan oleh supporter demi bisa melihat dan mendukung klub kesayangannya bertanding. Berbagai macam atribut yang dikenakan seakan menjadi syarat wajib bagi para penggila bola ini ketika akan menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Pria ini bernama Yuli Sumpil. Dia dikenal sebagai dirijen Aremania yang selalu memimpin para supporter untuk meneriakan yel-yel selama Arema Kronus bertanding. Siang itu, Yuli Sumpil sedang bersiap untuk menghadiri pertandingan Arema Kronus versus Mitra Kukar di Stadion Kanjuruhan, Malang. Peran Yuli sebagai dirijen Aremania sangatlah penting dalam membakar semangat para penggila tim dengan julukan Singo Edan ini. Diiringi tabuhan drum selama perjalanan, semangat Aremania kian membara. Mas, namanya siapa? Namanya Agus. Nih, Mas Agus ini udah berapa lama jadi Aremania? Mulai jadi Aremania mulai dari SD dulu, Kak, sudah pernah nonton waktu masih di Stadion Gajayana, sebelum pindah di Stadion Kanjuruhan, sudah mulai kecil jadi Aremania. Apa sih yang bikin Mas tertarik untuk nonton bola, khususnya menjadi supporter Aremania ini? Yang bikin saya tertarik itu seperti Arema itu seperti kebanggaan anak Malang, seperti apa ya, harga diri, bukan sekedar sepak bola. Jadi kita kemana-mana, kalau merantau kemana, Arema Malang gitu, bangga jadi Arema. Bangga ya jadi Aremania, Mas ya? Bangga sekali jadi Aremania. Yuk, mana suaranya teman-teman nih? Yuk, nyanyi re, nyanyi re. Setibanya di Stadion Kanjuruhan, para Aremania telah memadati bagian luar stadion. Yuli Sumpil, sang dirijen, juga telah berkumpul dengan supporter lainnya.
Udah berapa lama sih jadi pemandu supporter? Saya dari izin insya Allah mulai tahun 98 Mbak. Kalau persiapannya sebelum memandu supporter yang sebanyak ini nih Mas, apa sih persiapannya? Mungkin ngapalin lagu atau apa? Kalau lagu sih kita dari anak-anak mungkin dari teman-teman Mas ini adik-adik ini punya lagu, Mas ada lagu baru, itu sifatnya gini Mbak, kayak bisa diterima enggaknya itu bisa di stadion. Meskipun saya ngarang lagu ya, kalau di stadion nggak diterima ya enggak. Kita sistemnya demokrasi, kita nggak ada latihan, kita nggak ada. Kita live langsung, ada lagu baru ya udah langsung di apa? Ini ada teman-teman ada lagu baru, kapan ada lagu baru, aku sampein. Kalau memang diterima ya clear, kalau enggak ya ini nggak udah nggak enak. Contohnya gimana sih Mas kalau mars Arema nih bisa dinyanyiin nggak bareng teman-teman? Jiwa kami, nyawa kami, harta kami untuk Arema. Panas dan hujan tak kurasakan, inilah kami untukmu Arema. Keriuhan di dalam stadion sudah dimulai sebelum pertandingan digelar. Aremania yang menjadi tuan rumah dalam laga melawan Mitra Kukar mulai memenuhi tribun penonton. Aremania rela berdesak-desakan di bangku penonton untuk melihat pertandingan Arema Kronus malam itu. Jumlah supporter yang sangat banyak mengharuskan saya memanjat pagar pembatas yang ada di tribun stadion untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Detik demi detik berlalu. Gol-gol semakin menyemarakan suasana di dalam stadion. Sayangnya, Dewi Fortuna tidak berpihak pada Arema Kronus. Mitra Kukar memenangkan pertandingan saat itu. Aremania yang awalnya bersemangat, hari itu harus pulang menerima kekalahan. Gimana nih Mas, Arema malam ini kalah lawan Mitra Kukar? Mau gimana lagi ya, sebenarnya kita pengennya kita selalu menang. Tapi mau gimana lagi, sebenarnya pemain Arema udah bermain bagus sih sebenarnya. Cuman mungkin nasib aja karena adu penalti ya. Pengennya sih kita berangkat Jakarta, bidukan Jakarta. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Semua udah ada yang ngatur yang di atas, kita cuman ngikutin aja lah. Tapi sebagai Aremania sedih ya Mas, ini nggak bisa masuk. Sedih, sangat sedih. Karena kita tujuan utama kita datang dukung Arema supaya masuk final. Bonek juga sering menjadi korban. Mungkin korbannya melebihi dari supporter yang lain gitu. Iya, tahun 2013 saja kita mati 5 gitu, meninggal di Lamongan. Banyak, mungkin kita melebihi dari jumlah supporter yang mati gitu. Dalam dunia sepak bola, supporter sudah menjadi elemen penting yang tak terpisahkan. Keberadaan supporter seakan menjadi denyut nadi yang menghidupkan sebuah pertandingan sepak bola. Kiprah para supporter di Indonesia sudah memiliki sejarah yang panjang. Dari sekian banyak supporter klub sepak bola, ada beberapa nama yang sudah dikenal karena kekompakannya. Dari Jawa Timur terdapat Aremania asal Malang dan Bonek dari Surabaya.
Kota Malang memiliki 2 klub sepak bola, yaitu Persema serta Arema Kronus. Kedua supporter klub tersebut kerap disapa dengan julukan Aremania. Kami berkesempatan berbincang dengan seorang tokoh yang sudah lama menjadi bagian dari Aremania. Aremania itu diambil dari Arema kan punya fans, jadi seperti mania gitu Mbak. Arema itu kata-kata arek Malang Mbak. Arema itu kan arek Malang, sehingga Aremania. Nianya itu kan mania itu, jadi kan mania bola, Aremania itu. Jadi Arema terbentuk lahir kan tanggal 87 ya. Namun saat itu masih belum terbentuk Aremania, sehingga kurun waktu lambat laun, sehingga akhir 80-an semenjak 90-an itulah awalnya kita mendeklarasikan. Aremania tentunya juga memiliki sejarah kelam. Bonek, supporter asal Surabaya, seakan menjadi musuh bebuyutan Aremania. Jarak Kota Malang dari Surabaya yang hanya terpaut 90 km membuat perseteruan antar kedua supporter mudah terjadi. Ternyata, permusuhan di antara Bonek dan Aremania sudah sejak lama terjadi. Perseterunya itu ya memang muaranya dari sepak bola ya. Saya juga lupa tahun berapa, namun saya pernah mengikuti waktu itu belum ada Arema. Antara Malang dengan Surabaya itu sudah kontra, karena kita mau mengikis ya dengan adanya permusuhan itu. Kalau yang tua sudah enggak, tapi mereka selalu menanamkan permusuhan kembali, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita itu yang awalnya itu nggak ngerti sejarah permusuhan ini, akhirnya kan tumbuh lagi rasa benci dan nggak suka sama mereka. Karena apa? Kita nggak merasa menjahili ya, istilahnya nggak pernah merasa mengganggu. Kita nonton di Gresik, berangkat pun di tol itu dilempari dari samping, sehingga sampai sempat di tengah tol itu berhenti ngejar oknum tersebut. Jika kita berbicara mengenai rivalitas Bonek dan Aremania, rasanya tak lengkap jika kita tak menyambangi kota Surabaya. Atas insiden tewasnya 2 orang Aremania di Sragen Desember lalu, perwakilan dari Bondo Nekat atau Bonek memberikan klarifikasi. Kita itu kan berdiri kan 1927. Arema itu kan 1987. Artinya sebenarnya permusuhan itu kan bisa dibilang ya barusan saja kan gitu. Memang dulu ada permusuhan antara supporter Persebaya dengan Persema Malangnya, bukan dengan Aremanya gitu, tapi dengan Persema itu, rivalitas biasa semacam itu. Kalau ditanya kapan memulainya, tentu kita tidak bisa menjawab gitu. Kejadian Sragen itu ya faktanya yang bermain memang bukan Persebaya. Bukan Persebaya yang bermain adalah Surabaya United. Bermain waktu itu melawan dengan Arema Kronus. Jadi sebenarnya tidak ada instruksi sama sekali, tidak ada mobilisasi massa dari Arek Bonek 1927 yang mendukung Surabaya United, karena Bonek itu adalah supporter Persebaya gitu. Nah, itu perlu kami jelaskan dalam proses kejadian di Sragen itu. Tapi tentu kami juga harus bersifat jujur terhadap kondisi yang ada. Walaupun yang main itu bukan Persebaya, yang melihat itu mungkin belum pas disebut Bonek gitu, tapi mereka juga kami kenal gitu. Ketika Persebaya itu bermain, mereka juga menonton Persebaya gitu. Jadi terserah publik akan mendefinisikan itu seperti apa. Tapi bahwa kami yang main waktu itu adalah Surabaya United. Bonek juga sering menjadi korban. Mungkin korbannya melebihi dari supporter yang lain gitu. Iya, tahun 2013 saja kita mati 5 gitu, meninggal di Lamongan. Banyak, mungkin kita melebihi dari jumlah supporter yang mati gitu. Kebencian dan perseteruan di antara 2 kubu supporter sepak bola nampak sudah mengakar. Supporter muda seakan diwariskan kebencian oleh para pendahulunya. Banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi. Kalau di Indonesia kan hampir tidak ada tim yang bermain derby. Kalaupun ada,
tim itu cenderung baru-baru gitu. Akibatnya kan jadi jarak yang dekat antara tim kota satelit dengan tim dari kota satu lagi yang lebih besar, misalnya Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Surabaya dengan Lamongan. Karena kan lebih kan soal eksistensi. Kota yang lebih kecil ingin nunjukin kalau mereka sama besarnya dengan lebih besar. Dan kota yang lebih besar tidak mau kalah sama kota yang lebih kecil. Selain di Indonesia, rivalitas antar supporter juga terjadi di luar negeri. Begini sih sebenarnya. Misalnya Arsenal tuh nggak akan punya Arsenal mania lah. Supporternya Arsenal fans club, Chelsea fans club, Liverpool fans club dan sebagainya. Supporter kan pada dasarnya itu kan sumber kapitalnya klub selalu. Mereka kan belanja kan. Jadi klub ini selalu memonetize mereka. Mereka harus ngejaga itu. Dengan menjaga ini uang mereka lancar, dan untuk mereka lancar mereka harus menjamin tidak ada kerusuhan. Sehingga dalam tanda kutip mereka dibina, dalam tanda kutip ya. Kalau kita ngeliat supporter di Inggris kenapa di dalam stadion tertib banget, kita bisa lihat keluarga di situ kan. Karena itu tadi sistem membership tadi. Kalau bukan member nggak bisa ke stadion. Para supporter yang kerap melakukan aksi kriminal yang membabi buta dan menewaskan segelintir orang ternyata berawal dari permasalahan hilangnya identitas individual pada setiap supporter. Pertama, faktor psikologis. Sejak tahun 62 sudah ada penelitian bahwa ketika seseorang berada dalam kerumunan, mereka biasanya sudah kehilangan identitas individualnya. Yang ada adalah mereka sudah menjadi orang baru, yaitu anggota kelompok dari fans club tempat mereka bernaung. Ketika mereka sama-sama menggunakan jersey atau baju atau identitas klub bolanya, ini biasanya akan membuat mereka kehilangan kesadaran. Yang ada mereka akan mengikuti begitu saja pengaruh dari pimpinan kelompok klub tersebut. Dalam sebuah kelompok besar, para supporter bisa kehilangan identitas dirinya masing-masing. Pengambilan keputusan dalam bertindak seringkali tidak dipertimbangkan baik buruknya. Bagaimana Malang dan Surabaya bisa menjadi contoh atau ilustrasi dari pertarungan kota besar dengan kota kecil, di mana masing-masing pendukung itu mewarisi ego sektoral dari masing-masing daerah. Sebagai kelompok minoritas Malang tentu saja selalu ingin menunjukkan bahwa mereka juga patut diperhitungkan. Sedangkan bagi para fans dari klub bola di Surabaya sebagai kota besar juga selalu menunjukkan bahwa kami yang pantas menjadi juara, kami yang pantas mendominasi, yang kemudian juga diekspresikan di lapangan bola juga oleh para fans atau supporter bola.